Halo adik-adik, pada video tutorial kali ini kita akan belajar menampilkan dan menyembunyikan palet serta belajar cara dasar dalam menggunakan layer pada aplikasi Adobe Photoshop CS3. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menentukan langkah-langkah menampilkan dan menyembunyikan palet pada aplikasi Adobe Photoshop CS3. Dan peserta didik dapat menentukan langkah-langkah menggunakan layer pada aplikasi Adobe Photoshop CS3. Seperti yang kita ketahui, pada area kerja Photoshop terdapat palet. Namun, terkadang tidak semua palet sudah muncul pada area kerja Photoshop. Selain itu, terkadang kita juga tidak ingin menampilkan semua palet dan hanya ingin menampilkan palet yang akan digunakan saja. Adapun cara untuk menampilkan dan menyembunyikan palet yaitu dengan memilih menu window pada menu bar, kemudian pilih dan klik atau memberi tanda centang atau menghilangkan tanda centang pada palet-palet yang diinginkan. Selain belajar tentang cara menampilkan dan menyembunyikan palet, kita akan belajar cara menggunakan layer. Sebelum itu, buatlah sebuah dokumen baru dengan ukuran preset menggunakan default Photoshop size. Jika sudah mengatur preset, lalu klik OK. Ketika kita membuat sebuah dokumen baru, secara otomatis, pada bagian palet layer akan muncul layer dengan nama background. Selanjutnya, kita akan menambahkan file gambar pada dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Sebelum itu, kita akan menghilangkan icon gembok pada layer background dengan cara klik ganda pada icon tersebut. Tunggu beberapa saat hingga muncul kotak dialog. Setelah itu, pilih OK. Maka, nama layer akan berubah menjadi layer 0. Setelah itu, pilihlah gambar yang akan digunakan, lalu klik Open. Setelah itu, pindahkan gambar yang telah terbuka pada dokumen yang telah kita buat tadi. Maka, secara otomatis, pada palet layer akan bertambah satu layer dengan nama layer 1. Kita juga dapat menyesuaikan ukuran gambar dengan kanvas. Caranya, klik tombol Ctrl+T pada keyboard. Jika sudah, tekan Enter. Kita juga dapat mengubah nama layer dengan cara klik ganda pada nama layer, kemudian ganti nama layer yang sebelumnya bernama layer 1 menjadi planet. Jika sudah, tekan Enter. Maka, nama layer akan berubah sesuai dengan nama yang telah kita tentukan. Selain mengubah nama layer, kita juga dapat menambah layer. Caranya adalah aktifkan layer planet, kemudian klik icon Create New Layer pada palet layer. Maka secara otomatis layer baru akan muncul di atas layer planet. Selanjutnya, kita akan belajar mengatur urutan layer. Sebagai contoh, sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu layer 1, karena pada layer ini kita akan menambahkan sebuah tulisan. Caranya adalah pilih horizontal type tool pada toolbox, kemudian ketikkan kata planet Uranus. Kita juga dapat mengubah jenis tulisan atau font dan ukuran dari huruf yang akan kita gunakan.
Setelah menambahkan tulisan, maka secara otomatis nama layar berubah dan nama layarnya akan sama dengan kata yang kita ketikkan tadi. Untuk mengatur urutan layar, kita bisa memilih dan mengaktifkan salah satu layar. Kemudian, lakukan klik dan drag ke atas atau ke bawah. Sebagai contoh, layar planet akan diletakkan di atas layar planet Uranus. Maka hasil gambarnya adalah layar planet Uranus berada di bawah layar planet. Karena ukuran gambar pada layar planet lebih besar dibandingkan dengan tulisan pada layar planet Uranus, maka kita dapat mengembalikan posisi layar planet ke posisi semula, yaitu berada di bawah layar planet Uranus. Selanjutnya, kita akan belajar menghapus layar. Untuk menghapus layar, caranya adalah aktifkan layar yang ingin dihapus, kemudian klik icon delete layer pada palet layar. Setelah itu akan muncul kotak dialog, lalu pilih yes. Adapun cara kedua untuk menghapus layar, caranya adalah klik kanan pada layar, kemudian pilih delete layer. Setelah itu akan muncul kotak dialog, lalu klik OK. Maka layar akan terhapus. Jika telah selesai membuat desain, simpanlah dokumen kalian dengan nama Praktikum 2 dan gunakan PSD sebagai ekstensi file. Setelah itu, pilih folder tempat kalian akan menyimpan dokumen. Di sini, dokumen akan disimpan pada folder Praktikum DDG. Jika sudah, klik Save. Baik, sekian video tutorial kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.